Ternyata kari Jepang yang otentik tuh nyiraminnya sampai banjir kayak gini loh guys. Terus karinya ini tuh lebih gelap dan lebih pekat. Dan ini Mimin bukan lagi di Jepang kok guys, tapi di Indonesia. Kalian pasti udah familiar lah sama gogo kari yang ikonnya gorila. Jadi kari di sini tuh khas Kanazawa, Jepang guys. Walaupun kelihatannya simple, cuman kari katsu kayak gini, tapi sebenarnya bikin karinya itu yang ribet. Dimasak melalui 55 tahapan dalam 5 jam. Jadi warnanya tuh lebih gelap, aroma lebih kuat, dan rasa manis yang khas dan bold. Serius itu guys bikinnya supaya kita tahu kari Jepang yang otentik. Ini Mimin mau cobain yang ayam, ternyata juicy banget loh daging ayamnya. Smokinya berasa dan udah dapet sama telur rebus juga. Untuk karinya kalian bisa pilih yang ori, mild, atau yang spicy kayak Mimin. Beef katsunya ini gede-gede banget guys potongannya. Luarnya crispy dan dagingnya tuh tender. Dan karena ini spicy jadi karinya tuh peppery gitu guys. Pekat tapi yang umami dan comforting gitu. Mimin juga suka kalau makannya tuh dikombain sama saladnya yang seger dan creamy. Bisa jadi opsi buat menu buka puasa kalian nanti guys. Udah gitu kalau order ocha di sini pasti free refill sepuasnya. Yang penasaran cus buruan cobain gogo curry. Awas awas ada babi. Waduh muka babinya dikerentekin. Topeng babi. Babi guling paling ngantri dan ini tuh bukanya sampai malam guys. Ini namanya tuh babi guling $. Yuk tuh lihat guys antriannya sepanjang ini. Babi guling $. Ini tuh termasuk babi guling malam guys. Karena mereka tuh bukannya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam aja. Dengan waktu sesingkat itu mereka tuh bisa habisin 2 ekor babi. Kebayang gak tuh gimana ramenya? Babinya berat banget guys. Ini berapa kilo beli? Ini 150 kilo ya? 150. Gila beratnya 150 kilo. Pantesan tuh punuknya berlemak banget. Salfok sih muka babinya kenapa cute banget. Kulit babinya ngeritik semeton. Unboxing kulit babi. Gila guys, ini kayak asbes ya. Tuh. Yang campur cuma 25.000 ya guys. Udah dapat sekomplit ini. Masuk surga bener dah yang guling babi ini. Enak banget. Mimin juga pesen yang pisah cuman 35.000 dan kulitnya dapat 2. Dan ini tuh kulit babi dengan lemak tertebel. Tuh lemaknya. Fix sih gak ada yang ngalahin kulit babi gulingnya $. Gak cuman ngeritik aja ya, tapi lemaknya tuh tebel guys. Parah, ini babi guling udah sesuai sama jam Mimin. Enak banget lagi. Karena tadi babinya tuh gendut banget, jadi lemaknya tuh juga banyak guys. Bumbu genepnya mantep, terus bahkan sate babinya juga enak. Ini kuah balungnya guys. Ada lemaknya juga dong babinya. Betapa lembutnya daging babi ini guys. Kalau di tempat lain kuah babi guling tuh biasa aja, tapi kalau di sini spesial banget rasanya. Kalau ke Bali wajib cobain babi guling $. Wow, gede dan panjang ya cakwenya. Kayak berotot keker gitu loh bentuk cakwenya, dan ini tuh berdaging banget. Jauh-jauh ke Bali nyamperin cakwe guys. Katanya orang Bali cakwe ini tuh enak banget guys. Namanya cakweku 888. Yuk, cakwe ini tuh pernah viral di Jalan Gatsu dan sekarang buka outlet lebih luas dan ada tempat dine-in-nya. Tuh cakwenya digorengin fresh begitu kita pesen. Halo kak, spesialnya cakwe di sini tuh apa ya? Cakwe ayam udang sih kak. Isiannya ayam sama udang ya. Berarti halal ya kak? Gak perlu khawatir karena supplier daging mereka juga bersertifikat halal. Nah ini cakwe ayamnya guys, udah dipotong-potong dan ditaburin cabai rawit hijau di atasnya. Penyajiannya tuh unik dan khas banget ya. Sausnya tuh manis, gurih, nikmat banget guys. Dan sausnya ini homemade, cuman mereka doang yang punya. Tuh di atasnya ini olahan ayam dan udang. 95% loh komposisinya. Lebih meaty daripada cakwe biasanya. Tahu ayam guys, ini Mimin siramin sausnya. Wah, gede banget. Sausnya tuh cita rasanya mirip banget kayak cuko pempek. Manis, seger, cocok banget dipaduin sama tahunya yang berdaging. Siomainya guys, gede banget tuh. Kakaknya ini kalau bikin makanan standarnya harus sejumbo ini ya. Gak cuman ukurannya aja yang jumbo, tapi ini tuh bener-bener berdaging banget siomainya. Cocok banget deh sore-sore ngemil di sini sambil ngopi ataupun minum yang seger-seger. Kalau ke Bali kalian wajib samperin ya. Bisa order lewat ojol juga kok. Oh jadi ini roti yang pas manggang tuh harum butternya sampai kecium ke jalan-jalan. Rotinya ungu, gemoy-gemoy banget ya. Baru keluar panggangan langsung dimakan. Terus feelingnya meledak, lumer banget guys. Akhirnya guys Mimin cobain taroban. Antreannya pun gak kalah meledak juga guys. Kayaknya ya setiap ada outlet taroban di situ pasti banyak banget orang yang beli. Awalnya mereka tuh pasti kepincut sama harum wangi butter panggangan rotinya, karena bikinnya tuh dadakan satu persatu guys. Jadi fresh from the oven. Lucu banget ya, rotinya tuh gemoy warna ungu gitu karena emang terbuat dari taro. Dan spesialnya lagi mereka tuh pakai butter dari New Zealand loh. Kalian tuh bisa beli satuan di paper bread atau family pack isi 6 kayak Mimin gini. Udah dapet guys. Tuh lihat masih panas ini. Bener-bener masih anget. Jadi
teksturnya tuh luarannya garing gitu guys. Feeling lemon mascarpone-nya tuh meledak. Tuh bener-bener se-full itu guys feelingnya. Dan uniknya krimnya ini tuh dingin walaupun rotinya panas. Jujur guys, ini tuh enak banget, 10/10 dari Mimin. Wangi butter dan taruhnya tuh bener-bener seharum itu. Yang ini feeling coklat guys. Semua tipe feelingnya tuh nggak over sweet, Mimin suka. Wah, ini sih cocok banget ya buat buka puasa nanti. Terus mereka tuh juga punya minuman taro latte. Kaget Mimin, ternyata mereka bikin minuman juga enak banget loh guys. Kalau ketemu outletnya Taroban, kalian wajib cobain. Kalau untuk harga normal pie-nya mulai dari 10.000. Jadi kalau misalnya kakaknya beli minuman dapat potongan 5.000 aja. Jadi semua minuman bisa dibandingin sama pie kak. Kita ada 4 varian untuk pie-nya, keju, coklat, butterscotch, sama original. Kabar baik sama Ton, sekarang Kopai Latte udah buka di Jimbaran. Ini tuh tempat nongkrong dan beli oleh-oleh favorit Mimin kalau lagi di Bali. Yang cabang ini tuh estetik dan cozy banget, enak buat nugas. Outdoor space-nya juga rindang. Wah, tempatnya tuh adem dan culture banget. Nah, mereka tuh terkenal sama latte gula Balinya ini guys. Terus butterscotch latte-nya juga terkenal enak. Parah, ini approve banget. Kopinya enak banget, gula Balinya juga legit. Nih dikombain sama pie latte yang original. Jadi kalau beli kopi seharga 20.000, pie-nya ini jadi seharga 5.000 aja. Worth it, Paul. Luarannya ini tuh nge-full banget dan dalamnya ini creamy guys, enak banget. Rasa susunya ini dominan. Untuk non coffee-nya ada Kyoto Matcha Latte yang dikombain pakai pie choco latte. Rasa coklatnya ini mewah banget, padahal Mimin belinya cuma 5.000. Gara-gara dapat bundlingan Kyoto Matcha Latte ini yang cuma 20 ribuan. Sepet, gurih, aromatik. Mereka juga ada risol mentai yang gede banget. Terus isinya lihat guys, luber banget ya. Risol seyami ini harganya cuma 10.000 guys. Recommended banget sih jajanan Kopai Latte. Nah, buat keluarga di Jawa Timur, Mimin juga beli yang kemasan box kayak gini guys. Packagingnya ini aman banget ya, mau dibawa keluar kota ataupun keluar negeri. Cus lah samperin Kopai Latte. Dagingnya kok masih mentah kak? Iya, pie yang otentik emang seperti ini kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah, kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah, ini nih yang 30 ribuan Pho Lab Classic dapat sebanyak ini. Kondimennya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah, daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana, udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini seotentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila, harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho-pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys, lihat deh dagingnya melimpah banget dan ini pakai double Australian beef. Gila sih, ini murah kebangetan guys, dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuma 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Wah, kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. Yuk guys, ramein Pho Lab sekarang. Mukbang Coipan satu tanpa. Bayangin guys, ini tuh seporsi loh, tapi dapat sebanyak ini. Kira-kira Mimin kuat gak ya ngabisin semuanya? Gimana gak kelengar semuanya ini Mimin abisin sendiri. Ini tuh Mimin nobatin jadi coipan terenak yang pernah Mimin makan. Gak banyak yang tahu ini tuh comfort food andalan Mimin kalau lagi di Bali guys. Namanya Uncle Pipin. Tempatnya lucu, adem, ala-ala peranakan gitu. Terus ini tuh lokasinya di tengah kota di Jalan Dewi Sri guys. Nah, ini kalau kalian lagi cari kopi tiam dengan aneka masakan yang sangat comforting. Dan ini bestseller mereka guys, Uncle Chili Mie. Pedesnya pas dan ada creamy dari telur setengah matang. Karena ini khas Singkawang, jadi mereka punya jamnya. Jadi ini tuh bakminya orang Singkawang gitu guys. Penyajiannya di piring
kuning dan toppingnya tuh ada cincangan babi dan lemak babi garing. Yaps, bener banget, Mimin tuh selalu suka kalau makanan ada babinya guys. Karena menurut Mimin daging babi tuh comforting. Kayak braised pork belly mereka nih, manis, gurih, dan daging babinya tuh berlemak. Belum lengkap ya rasanya kalau nggak pesen fried pork belly-nya. Garing, juicy, dan makin gurih karena ada taburan wijennya. Terus coipan mereka ini best of the best. Kulitnya kenyal dan lobaknya kres-kres. Onde-ondenya luarannya garing dan isian salted egg-nya langsung muncrat guys. Yang bentuknya unik ini tuh bakpao ya. Dan di tengahnya ini isian srikaya. Enak banget, anget-anget guys. Kalau kalian pesen teh tarik di sini, nariknya tuh bener-bener sampai tinggi, sampai berbusa gitu loh atasnya, creamy banget. Kalau ke Bali wajib samperin Uncle Pipit. Bang bebek goreng pakai jukut goreng. Gak lupa diguyurin sambal yang banyak. Jujur ini bebek gorengnya nampol banget. Dan seenak ini ternyata jualannya jadi satu sama dimsum. Jualannya emang gak nyambung banget guys, dimsum dan bebek goreng. Tapi dia tuh gacor banget loh jualannya. Dan udah jadi kebanggaannya anak-anak kos di Malang. Namanya ayam bebek Mbok Mei dan Sia dimsum. Iya, area-area Malang ini kalau ditanya tempat makanan favoritnya pasti jawab di sini. Soalnya di sana tuh emang tempatnya dimsum enak. Tuh baru mateng dan gendut-gendut dimsumnya. Terus di sana tuh juga tempatnya ayam dan bebek goreng bumbu gurih terenak di Malang. Emang agak gak sinkron ya jualannya. Tapi percaya deh sama Mimin, semua makanan di sini tuh enak-enak guys. Nah ini mereka ada menu baru guys, mie bakar mentai cuman 17.000. Jujur ini toppingnya banyak banget dengan harga segitu. Kejunya nggak pelit. Terus Mimin juga suka banget sama tekstur mie-nya yang nggak kelembekan. Smokinya berasa dan bumbunya tuh ada pedes-pedesnya gitu. Nih bumbu gurihnya tuh dari tadi bikin ngiler ya. Makanya pakai sambal dan ternyata di sini juga ada jukut goreng guys. Wah makin nikmat lah kalau selengkap ini. Bebeknya tuh nggak bau dan lembut banget teksturnya. Jukutnya kres-kres tapi nggak terlalu minyakan. Sambelnya ini guys juara, pedes nampol. Bumbu gurih bebeknya tuh beneran ngeresep sep sampai ke tulangnya loh guys. Dan yang Mimin suka tipe bebeknya ini yang banyak lemaknya di kulitnya gitu guys. Yang bikin kalian bahagia lagi, nasi bebek ini cuma 16.000 dan nasi ayamnya cuma 13 ribuan aja. Terus harga dimsumnya cuma mulai 3 ribuan aja guys per pici. Padahal dimsumnya ini super meaty. Belum lagi dipaduin chili oilnya yang pedes gurih. Mulai dari gyoza sampai dimsumnya full padet ngedaging banget. Jangan lupa cobain es pisang hijaunya yang cuma 12.000 guys. Dan ini juga enak banget. Yuk kalian yang penasaran buruan cobain.